thought I'd see it all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Selamat menyaksikan. Diem. Ini ada di kapalnya tuh. Tuh bisa kayak gini ya? Nggak tahu. Tuh. Kenapa kapal bisa ngambang? Kalau sama ada hukumnya, langsung. Mau dicoba nggak, Bang? Boleh tuh. Ayo coba. Ayo. Lenim. Lo dulu dilempar. Tuh. Kalian lagi ngapain sih? Sedang melakukan percobaan. Percobaan apa? Mengapa botol bisa mengambang seperti kapal? Nah, tapi batunya kenapa tenggelam? Oh, itu ada hubungannya tahu sama pelajaran fisika yang aku pelajari. Apa tuh? Ini tuh disebutnya hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Jadi hukum Archimedes itu ialah gaya apung yang bekerja pada suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut dan mengalami gaya angkat. Nah, jadi hukum Archimedes itu kan dibagi 3. Ada tenggelam, ada melayang, dan ada terapung. Batu yang kalian lempar itu ialah posisi di mana batu tersebut tenggelam di dalam suatu fluida. Itu tuh gara-gara massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis si fluidanya, makanya batu itu tenggelam. Nah, kalau misalkan botol itu disebutnya terapung. Kenapa terapung? Karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis si fluidanya, makanya dia terapung. Oh, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Gimana kalau biar lebih jelas kita belajar aja tentang hukum Archimedes? Boleh tuh? Boleh ya? Boleh. Ayo, ya udah kita ke kelas aja yuk. Ayo. Ini kita bakal belajar tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut dan mengalami gaya angkat ke atas. Hukum Archimedes dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gaya terapung. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini air, lalu di atasnya ada benda. Benda dikatakan terapung apabila rho air lebih besar daripada rho benda. Dikatakan melayang apabila rho air sama dengan rho benda. Yang ketiga ada tenggelam. Dikatakan tenggelam apabila rho air lebih besar dari rho benda, atau massa jenis air lebih besar dari massa jenis benda. Sekarang saya akan menjelaskan penurunan rumus hukum Archimedes seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi, misalkan di sini ada sebuah kolam, kita akan meninjau sebuah benda. Berbentuk prisma. Jadi di sini adalah luas permukaan benda senilai A. Lalu ini tinggi benda senilai H. Lalu permukaan air ke permukaan atas benda sejauh H1 dan permukaan air ke permukaan bagian bawah benda senilai H2. Kemudian saya anggap massa jenis air sebagai rho, sehingga tekanan di permukaan bawah benda sebesar, kita namai P2, rho kali G
kali H2. Lalu tekanan di permukaan benda bagian atas saya beri nama P1 sebesar Rho kali G kali H1. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa P2 lebih besar dari P1 dikarenakan nilai H yang ada di tekanan yang kedua lebih besar dibanding yang satu. Nah, dari kesimpulan tadi kita akan mendapatkan selisih tekanan. Kita akan menamai selisih tekanan sebagai delta P sama dengan P2 dikurangi P1. Atau kita bisa tulis Rho kali G dikali H2 dikurangi H1. Sehingga kita bisa dapatkan selisih tekanan sebanyak Rho kali G kali. Nah, ingat bahwa delta P ini adalah tekanan, jadi kita bisa tuliskan sebagai F per A sama dengan Rho kali G kali H. Lalu kita pindahkan A ini ke A dikali Rho GH sehingga menjadi F sama dengan Rho kali G kali H kali A atau luas benda. Nah, H kali A ini adalah volume benda. Sehingga kita dapatkan persamaan F sama dengan Rho kali G kali volume benda. Atau bahas soal. Yang pertama yaitu sebuah balok kayu bermasa 7,5 kg dan massa jenisnya 750 kg per meter kubik berada di air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Berapakah gaya yang diperlukan untuk menekan balok kayu agar tenggelam dalam air dengan catatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon? Pertama kita mencari VB-nya dulu. VB yaitu MB dibagi Rho B. Kita ketahui bahwa MB-nya yaitu 7,5 kg per Rho B-nya itu diketahui 750 kg per meter kubik. Ini dapat kita coret yang jadi 10. Jadi hasilnya yaitu 1 per 100 meter kubik. Tadi kan kita udah mengetahui bahwa VB-nya itu kan 1 per 100 meter per kubik atau sama dengan 10 pangkat 2 meter kubik. Nah, di sini tuh diketahui kalau VA itu sama dengan VB. Jadi volume air sama dengan volume benda. Berarti kita tulis VA sama dengan VB itu 10 pangkat min 2 meter kubik. Lalu kita masukin ke rumus yang FA atau gaya apung sama dengan Rho A kali VA dikali G atau gravitasi. Kita masukin kalau Rho airnya itu kan diketahui 1000 kg per meter kubik. 1000 dikali VA nya itu 10 pangkat min 2. Gravitasinya yaitu 10 sama dengan 100 Newton. Nah, jadi FA nya itu ialah 100 Newton. 2, 3. Jadi kita masukin dari sigma F sama dengan 0. Nah, F plus WB itu sama dengan FA. Jadi, kalau misalnya ditanyanya F, berarti FA min WB. Nah, gimana cara nyari WB? WB itu didapat dari
M kali G. M-nya itu kan 7,5 dikali G-nya itu 10. Jadi WB-nya itu 75 Newton. Berarti F sama dengan min 75. FA-nya itu tadi kan 100. Berarti F sama dengan 25. Jadi gaya yang harus ditambah agar si balok kayu itu tenggelam yaitu sebesar 25 Newton. 25 Newton. Nah, selesai. Udah. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.